Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau akhir-akhir waktu-waktu dulu kita melihat demo-demo besar-besaran, ya bisa jadi juga begitu yang terjadi. Berpikirnya begini, seharusnya mereka demonya di rumahnya Rina Solihin. Karena apa? Dia menghina negarawan. Yang negarawan itu pasti dia pikirkan itu bukan hanya kepentingannya sendiri, bukan hanya kepentingan kelompoknya sendiri, bukan hanya kepentingan alirannya sendiri, kepentingan semua orang. Lalu Anda tanggapin dengan apa namanya itu? Ya bisa dikatakan bahasa sederhananya itu seperti sinis. Ya. Nah, coba perhatikan saat ini. Apakah orang yang ngomong supaya menghapus beberapa ayat dalam kitab suci orang lain, dia berani nongol? Dia berani nongol mempertanggungjawabkan omongannya? Enggak kan? Enggak. Ya. Lah terus yang mengalami getahnya, ya bisa jadi di pedalaman kah atau di manakah, itu bisa menjadi permasalahan bagi kelompok tertentu di suatu tempat. Bisa-bisa mereka dikucilkan ataupun bisa mereka diperlakukan tidak baik. Padahal orang yang ngomong menghina orang lain enak-enak di sana, hokang-hokang kaki di sana, di luar negeri sana. Ya. Jadi kalau Anda mau menginjili, saya berikan saran kepada kalian semua. Dan saran yang saya berikan ini, saya kira inilah yang dilakukan oleh gereja Katolik. Contoh, saya beri contoh pada Anda semua. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Contoh ya, beliau ketika di daerah Timur Tengah sedang terjadi pembunuhan massal, genosida, dengan hadirnya kelompok teroris. Apakah kemudian Paus Fransiskus datang ke sana lalu mengutuk mereka? Contohnya mengutuk dalam arti begini, oh itu karena kitab suci mereka tuh, makanya mereka jadi teroris begitu tuh. Coba Anda bayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, Paus Fransiskus tahun 2019 itu mendatangi daerah Abu Dhabi, daerah Uni Emirat Arab, mendatangi negara-negara konflik seperti Irak, Iran, dan Sudan dan beberapa negara-negara. Coba Anda bayangkan kalau dia memakai pernyataan seperti Saifuddin Ibrahim. Kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira yang terjadi apa? Maka dari itu, cara-cara yang konyol seperti itu tidak benar. Lalu apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Tanpa harus Anda mendalami lebih jauh, dalam dokumen fraternity itu, Paus Fransiskus menitipkan pesan Yesus di sana. Apa pesan Yesus? Membawa damai. Membawa damai. Tidak perlu koar-koar menghina-hina, tinggal lakukan seperti itu. Udah itu. Apa yang terjadi dampaknya Bapak Ibu sampai saat ini? Banyak gereja-gereja akhirnya bisa dibangun di negara Uni Emirat Arab. Kalau tidak percaya, silakan cek di Google beberapa gereja yang baru saja dibangun. Pertanyaannya, kalau metode yang dipakai adalah metode Saifuddin Ibrahim, kira-kira yang terjadi bisa enggak seperti sekarang ini? Ada pembangunan gereja di Uni Emirat Arab, ada perdamaian di Uni Emirat Arab? Tentunya tidak ada. Maka cara-cara yang seperti itu, cara-cara menghina itu tidak efektif dalam penginjilan. Dan para rasul sudah memberi contoh pada kita. Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan semua rasul memberi contoh pada kita. Nanti kita bahas sebentar tentang Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia datang di Athena, di Yunani. Apakah dia tiba-tiba datang
ke situ dan dia mengambil kitab suci orang Athena, lalu dia mengatakan ini sesat, ini isi kitab sucimu. Harusnya kita mengambil contoh-contoh semacam itu, Bapak Ibu saudara-saudariku. Bukan hanya kaum murtadin, kita semua harusnya mengambil contoh-contoh dari para rasul itu. Ada nggak Rasul Paulus mengatakan kepada pemimpin dewa Athena, mana kitab suci kalian? Saya coba lihat sini. Lalu dilihat misalnya, ini sesat ini nih ayat kitab sucimu begini, kamu harus hapus ini kitab sucimu pengikut dewa Athena. Tidak pernah ada cara-cara hina seperti itu, Bapak Ibu. Itu cara-cara hina itu. Paulus memakai akal budinya dengan baik, tidak menghina seperti itu. Ya. Jadi ketika Rina Solihin dalam kapasitasnya sebagai aliran yang baru muncul kemarin sore menghina Romo Beni yang dalam pandangannya memberikan pemahaman sebagai negarawan, bahkan bahwa kita jangan hanya memikirkan kelompok kita sendiri. Jangan hanya memikirkan ego kita sendiri. Jangan hanya memikirkan supaya kelompok kita ini seolah-olah hebat dengan cara menghina orang lain, kitab suci orang lain. Romo Beni di situ posisinya sudah tepat sebagai negarawan yang menengahi. Anda bisa bayangkan dukung Saifuddin Ibrahim. Bisa terjadi demo berjilid-jilid, bisa terjadi yang tidak diinginkan. Jadi Rina Solihin itu, Anda kan seorang murtadin. Harusnya Anda sibuk belajar tentang ajaran Yesus itu. Harusnya Anda sibuk melihat contoh-contoh pekabaran Injil yang dilakukan para rasul itu. Ya. Jadi kalian kelompok-kelompok yang suka menghina seperti itu, saya kasihan dengan Anda. Ya. Apa bedanya Anda juga dengan yang lain yang suka menghina? Enggak ada bedanya sama sekali. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh channel The Gas Official juga menghina. Enggak menghina itu. Itu menanggapi. Sudah lama iman Katolik itu sering disalahpahami. Tugas saya meluruskan saja. Tapi memang dalam pelurusan itu pasti ada juga yang ya bisa dikatakan agak keras. Ya enggak apa-apa. Kalau kita bicara soal kebenaran itu ya jangan tanggung-tanggung. Jadi begini, Rina Solihin. Meskipun itu saya melihat YouTube yang Anda buat itu mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu ya, sebentar Bapak Ibu ya, saya tampilkan mungkin nanti beberapa bagian videonya atau thumbnailnya saja. Jadi sebaiknya ya Rina Solihin itu belajarlah lebih banyak tentang bagaimana para rasul mewartakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada pewartaan yang menghina. Seorang santo yang pernah datang ke Indonesia yang cukup terkenal, Santo Franciscus Xaverius, yang merupakan dia seorang tokoh yang datang ke wilayah timur Indonesia dalam mewartakan Injil. Anda tidak pernah mendengarkan dia menghina orang-orang lokal. Saya ada satu buku yang ditulis tahun 1971, Bapak Ibu. Di situ ada cerita tentang satu orang santo yang cukup terkenal dan bahkan dia sering dikatakan rasul saudara-saudara kita di daerah Indonesia bagian timur, Santo Franciscus Xaverius. Coba Anda baca secara detail kisahnya Bapak Ibu. Dan coba Anda temukan apakah di dalam omongannya dia menghina kepercayaan lokal atau tidak. Atau saya kasih contoh lagi yang lain. Seorang pastor Belanda yang sangat terkenal, yang kemudian dia menjadi seorang yang sangat nasionalis, namanya Van Lith. Dan dari kerja kerasnya, Van Lith mendirikan sekolah guru. Dan dari sanalah para pahlawan yang kita kenal beberapa orang itu menyelesaikan sekolahnya. Ketika Van Lith mendirikan sekolah di Muntilan. Pertanyaan saya,
Coba Anda cari tahu di mana Van Lith orang-orang di Muntilan. Dan dengan demikian orang-orang Muntilan mengikuti agama Katolik. Saya kira tidak ada. Tidak ada. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Tidak ada penghinaan terhadap sesuatu atau kelompok lain. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenapa kita orang Katolik itu tidak terlalu sibuk untuk mengurusi agama orang lain? Mencari pembenaran agama sendiri. Kenapa? Karena bagi kita agama saya sudah benar kok. Ngapain saya harus minta pendukung kepada agama lain? Ngapain saya sibuk membahas iman orang lain? Makanya kita itu lebih banyak defending faith. Defending faith. Entah itu di luar negeri, entah itu di Indonesia, lebih banyak defending. Maksudnya adalah mempertanggungjawabkan iman, bukan menyerang iman orang lain. Itu yang sering terjadi. Dan apakah dengan demikian kekatolikan semuanya hilang karena kita tidak membahas agama orang lain? Kenyataannya kekatolikan masih bertahan sudah 21 abad tanpa harus menghina orang lain. Tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Jadi Rina Solihin dan kawan-kawan murtadin pelajari bagaimana para rasul mewartakan Injil tanpa menghina kekayaan yang sudah duluan ada. Tanpa menghina kelompok-kelompok yang mereka kunjungi. Baca kisah-kisah itu dan Anda akan menemukan mutiara-mutiara di sana sehingga Anda tidak suka menghina lagi, tetapi menyampaikan yang sungguh-sungguh ajaran Kristus.